البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari Tawdihul Ahkam bagian puasa. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, al-hadisul arba'un ba'da khamsimi'ah 540 wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Nah, ini yang kemarin ana salah ya, menyebutkan siapa kemarin itu Usamah bin Zaid. Yang betul adalah Ammar bin Yasir. Qal man shamal yaumal ladzi yushakku fih, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan apakah masih Sya'ban ataukah sudah masuk Ramadan, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ammar bin Yasir kunyahnya siapa ya? Abul Yaqdhan kalau tidak salah ya. Dzakarahul Bukhari ta'liqan, disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq, yaitu sanadnya tidak dilengkapi di atas beliau. Wa wasalahul khamsah, sementara 5 imam kitab induk meriwayatkan secara bersambung. Washahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan murid beliau yaitu Ibnu Hibban. Darajatul hadis, al hadis sahih akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisu Ammar hadisun sahih wal amalu ala hadza inda aktsari ahli ilm. Pengamalannya sesuai dengan isi dari hadis ini bagi mayoritas para ulama min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang datang setelah mereka, minat tabi'in, dari kalangan tabi'in. Wa qala Daruqutni isnaduhu sahih wa ruwatuhu kulluhum siqat, ya semuanya siqah. Wa sahahahul Baihaqi wal Iraqi wal Hakim wa wafaqahu Dzahabi, Dzahabi juga menyepakatinya. Qala Ibnu Abdil Bar huwa musnadun indal muhaddisin marfu'. Ini diriwayatkan secara sanadnya bersambung marfu' dari kalangan muhaddisin, la yakhtalifuna fi dzalik, mereka tidak berselisih dalam masalah itu. Baik. Mufradatul hadis, kosakatanya alladzi yushakku fi, hari yang diragukan. Innama ata bismil mausul, hanyalah Ammar bin Yasir mendatangkan isim mausul soma al yaumal ladzi, mubalaghatan, sebagai bentuk penyangatan, fi anna sauma yaumin yaumi yushakku fi, berpuasa pada hari yang diragukan di situ, adna syakin, dengan keraguan yang paling sedikit saja, sababun li isyani Abil Qasim, itu menjadi sebab kita berbuat maksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Al-yaum alladzi, hari yang di situ disifati dengan yushakku fi. Bagaimana seandainya alladzinya itu kita hilangkan, misalkan memang tidak seberapa terasa ya. Seandainya alladzinya dihilangkan, sementara al-yaumnya itu alnya masih ada, yushakku fi, ini sebagai apa? Sebagai hal. Kalau yang sekarang ada alladzi sebagai naat, tidak terlalu terasa sebenarnya, kecuali kalau beliau membahas panjang dari sisi balaghahnya. Cuma itu kalau alnya masih ada. Kalau tanpa al seperti yang beliau contohkan di sini, saumu anna sauma yaumi yushakku, sih sama aja ya, karena nakirah jumlah yang datang setelah nakirah sih intinya hampir sama aja, insya Allah tak masalah. Kecuali kalau beliau memberikan faedah kita lebih panjang lebar, apa hikmahnya, apa sisi pendalilan dalam masalah itu. Tapi seperti ini insya Allah dimaafkan untuk kita sengaja berpuasa tapi di hari yang
Ini sudah tanggal 1, kita tahu ini tarikh 1. Walaupun kadang keraguan ada karena apa? Biasa khilaf, masalah matlak. Mungkin keraguan masih ada 1%, 2%. Tapi insya Allah sekedar seperti itu dimaafkan. Tidak masuk ke dalam pembahasan hadis Ammar bin Yasir ini. Yang penting kalau kita sudah ghalabatudzon besok tarikh 1, berarti apa? Hari ini memang tak boleh puasa. Tak perlu kita ragu-ragu. Walaupun ghalabatudzon karena gelap atau karena berdebu jerebu atau semacam itu. Intinya kalau kita sudah menetapkan besok tarikh 1, hari ini tak boleh kita puasa, meniatkan puasa karena masalah keraguan untuk jaga-jaga. Adapun kalau masih ragu juga, memang kita tak yakin besok tarikh 1 atau tidak. Nah, Nabi menyuruh fa in ghumiya alaikum faqduru iddata Sya'ban salasin. Kalau emang yaitu cuacanya itu digelapkan terhadap kalian tak tahu besok tuh tarikh berapa, maka lengkapilah bilangan Sya'ban itu 30. Baik. Kemudian dikatakan di sini alladzi yusyakku fihi mabni lil majhul yusyakku ai al yaum alladzi la yu'lam, hari yang tidak diketahui. Hal yakunul yaumul awal min Ramadan, hal yakunu al yaumu kah atau al yauma, hal yakunu apakah sudah ada, akhirnya yakun di sini dalam keadaan apa? Yaitu dia adalah fi'il yang tam, berarti al-yaum sebagai fa'ilnya, yakun bimakna yahsulu atau yaitu yujad. Apakah sudah ada hari pertama min Ramadan au al-yaumul akhir, ataukah yang ada sekarang adalah hari terakhir min Sya'ban 30. Akhirnya al-yaum di sini sebagai fa'il, bukan sebagai isim yakun. Wa huwa yaumus salasina min Sya'ban, yaitu tarikh 30 dari Sya'ban. Idza haladuna ru'yatil hilal, jika kita dihalangi dari melihat hilal. Apa yang menghalangi? Mayamna ru'yah, sesuatu yang memang menghalangi penglihatan. Mungkin cahaya mataharinya terlalu cerah di sebelah barat, susah untuk kita melihat hilal, atau mungkin karena jerebu atau mendung yang kuat atau yang lain-lain. Abul Qasim huwa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukna bi akbari abnaih, diberi kunyah dengan nama anak yang paling besar. Menurut salah satu pendapat, Qasim betul-betul ada. Baik. Adapun yang lain memakai hadis Nabi melarang untuk memakai kunyah beliau. Tasammau bismi wala takannau bi kunyati. Hendaknya kalian memakai namaku tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Kemudian menyebutkan fa inni anal qasim wallahu huwal mu'ti, karena aku memang sebagai pemberi dan aku sebagai pembagi, dan Allah lah yang memberi. Jadi Nabi dikatakan Abul Qasim menurut pendapat kedua bukan karena punya anak Al Qasim, tapi karena status beliau sebagai pembagi-bagi dari Allah Ta'ala. Sebagaimana Abul Hakam istilahnya, dia dipanggil seseorang dipanggil Abul Hakam, yaitu Syuraih Al-Khuzai, karena dia sangat pandai di dalam menegakkan hukum, dipanggil Abul Hakam, bukan karena betul-betul punya nama anak yaitu apa Al-Hakam. Baik, kemudian ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, an-nahyu an siyami yaumis syak, larangan dari berpuasa pada hari yang diragukan, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Kita ragu ini sudah masuk 1 atau belum. Wa yaumus syak min Ramadan huwa al-yaumul waqi'u fi awwalihi bila yakin. Hari yang diragukan dari Ramadan adalah hari yang terjadi di awal Ramadan tapi tidak ada keyakinan. Kita masih ragu-ragu. La yudro, tidak diketahui. Hal huwa minhu, apakah hari tersebut termasuk dari Ramadan? Au laisa minhu, atau bukan Ramadan. Wa huwa lailatus salasin, yaitu malam 30. Misalkan sekarang 29. Nanti maghrib adalah malam 30. Kita ragu, ini memang 30 atau ternyata Sya'ban hanya 29. Kita masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, maka besok tak boleh diniatkan puasa Ramadan. Tapi Nabi menyuruh untuk lengkapi jadi 30 Sya'ban. Kita beribadah dengan sesuatu yang yakin. Kalau ragu-ragu besok adalah Ramadan, kata para ulama, berarti hukum asalnya adalah kekal di atas hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu ini Sya'ban.
Untuk pindah ke bulan lain harus ada keyakinan, bukan keraguan. Makanya Nabi tidak mengatakan ketika ragu-ragu ya sudah anggap tanggal 1. Tapi apa? Kalau kalian ragu-ragu karena ada halangan ini dan itu, maka lengkapi Sya'ban itu 30. Ikut kepada yaitu apa? Sebagai dalil tentang kaidah al-aslu adalah apa? Al-baqa alal asal hatta jaa an-naqil. Hukumnya adalah kita kekal di atas asalnya sehingga datang yang memindahkan. Asalnya ini bulan Sya'ban dan tidak pindah ke bulan lain sehingga ada penukil yang jelas, pemindah yang jelas. Dikatakan di sini idza haladuna manudharil hilal ma yamna'ur ru'yah. Jika sesuatu yang menghalangi penglihatan itu memang menghalangi kita, terulang kalimatnya seakan-akan ya. Hala menghalang, yamna juga menghalang. Duna ru'yah, duna mangdhar sama aja. Menghalangi penglihatan kita terhadap hilal. Yang kedua, tahrimu siyami dzalikal yaum. Tadi masalah dilarang. Sekarang pelarangannya itu haram atau makruh. Maka kata beliau, faedah yang betul adalah dari pelarangan tadi adalah haram. Madama annahu maksiyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ma di sini adalah ma masdariyah dzarfiyah. Berarti dama fi'il madinya ditakwil menjadi masdarnya yaitu muddata dawami kaunihi maksiyatan lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Selama dia itu menjadi suatu maksiat. Nabi siapa tadi? Ammar bin Yasir sudah menamakan itu maksiat, maka hukumnya haram, pelarangan tadi. Qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian maka ambillah dia. Dan apapun yang Rasul melarang kalian darinya maka berhentilah. Ini datang perintah dari Allah. Menyelisihi perintah dikatakan maksiat. Berarti kalau kita tidak ikut aturan Nabi, Nabi melarang tapi kita melanggar, itu dikatakan maksiat. Yang ketiga, al-hadis yadullu alal qaidati syar'iyyah. Ini ada disebutkan di sini ya. Hadis ini menunjukkan suatu kaidah syar'iyyah wahiyah yaitu annal asla baqa'u makana ala makan. Pada asalnya, asal cara kita beribadah adalah kita kekal di atas keadaan semula. Seperti misalkan kita sudah wudhu. Kita tahu kita sudah wudhu. Ketika iqamat muncul keraguan dari setan misalkan atau karena apa perut ada gangguan-gangguan. Sudah batal belum ya? Maka hukum asalnya kita kekal di atas keadaan semula yaitu kita sudah berwudhu. Karena kita tahu memang kita sudah berwudhu. Cuma kita ragu sudah batal belum. Hukum asalnya adalah belum batal. Sampai ada bukti yang memindahkan kita dari keadaan suci menjadi keadaan berhadas misalkan. Wa misalul qaidati fi hadhil mas'alah. Contoh kaidah ini dalam masalah ini hiya annal asla baqa'u Sya'ban. Asal dari situasi kita adalah di akhir-akhir Sya'ban itu karena namanya ru'yah hilal di akhir Sya'ban. Hukum asalnya adalah Sya'ban itu masih kekal. Tidak berpindah kecuali dengan ru'yatul hilal tadi. Wa adamu dukhuli syahri Ramadan. Dan tidak masuknya bulan Ramadan. Madumna syakina fintihai Sya'ban. Selama kita masih ragu tentang berhentinya Sya'ban, berakhirnya Sya'ban. Maka berarti apa? Memang kita belum masuk ke Ramadan. Kita sudah tahu ini Sya'ban, cuma sudah selesai belum? Hukum asalnya adalah masih Sya'ban. Sehingga terbukti ada yang memindahkan ke hukum yang baru. Baik. Wa dukhuli Ramadan, kita masih ragu tentang masuk ke Ramadan. Malam natahaqqaq intiha al-awwal, selama kita belum meyakini, belum merasa pasti tentang berhentinya bulan yang pertama, wa dukhulis tsani. Wa dukhulas tsani, kita belum merasa pasti tentang masuknya bulan yang berikutnya. Baik. Yang keempat, Abul Qasim. Yaitu Abul Qasim hiya kunyatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kunya bi abnaih, diberi kunyah dengan anaknya. Baik, wal Qasim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Ya, semua dari Khadijah kecuali Ibrahim. Qil ada yang mengatakan tuwfiya qabla nubuwah, diwafatkan wafat sebelum Nabi menjadi nabi. Belum diangkat jadi nabi. Berarti apa?
mungkin awal-awal tahun 40 atau bahkan sebelum usia 40 itu. Awal-awal usia 40. Wa qila ba'daha, ada yang mengatakan setelah itu. Bahkan ada yang mengatakan tak ada satupun hadis yang sahih tentang anak Nabi namanya Al-Qasim. Memang ini khilaf sejak dulu. Wa annahu lamma mat, ya, karena tatkala Al-Qasim itu mati, qala ba'dul musyrikin, sebagian musyrikin mengatakan asbaha Muhammadun abtar. Jadilah Muhammad itu terputus. Hadis ini diperselisihkan sahih atau dhaifnya, dan diperselisihkan betulkah musyrikun mengucapkan itu karena Qasim atau nama anak yang lain. Memang ini khilaf sejak dulu. Fa anzalallahu surat Al-Kautsar. Allah menurunkan surat Al-Kautsar. Sementara yang sahih adalah apa? Yang diriwayatkan oleh hadisnya Bukhari Muslim, ya kalau tak salah, tentang hadis Anas bin Malik. Ketika itu kami sedang duduk-duduk dengan Nabi, kemudian beliau tersenyum, kemudian ditanya, kemudian menjawab, unzilat alayya suratun anifan, baru saja diturunkan kepada saya suatu surat, kemudian membacakan inna a'tainakal kautsar ini. Sementara kita tahu peristiwa Anas ini adalah apa? Peristiwa Madani, jauh setelah Nabi hijrah istilahnya, jauh dari zaman Nabi diangkat sebagai Nabi. Itulah yang sahih tentang sebab turunnya surat Al-Kautsar, bukan terkait dengan Al-Qasim. Wal qasdu, maksud pembahasan ini adalah anna Ammaron kanan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Ammar bin Yasir memberikan kunyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'zimi wa tauqir, dengan pola pengagungan dan penghormatan. Fa huwa ghairu dakhilin fi qaulihi ta'ala, ini tidak masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan cara memanggil Rasul di antara kalian seperti sebagian kalian memanggil sebagian yang lain. Karena semua juru tafsir para penafsir mengatakan, yaitu panggillah dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau semacam itu. Tapi kenapa Ammar mengatakan Abul Qasim? Nah, ini bukan bermaksud menyelisihi ayat, tapi yang namanya takani, menyebut kunyah ini sendiri pengagungan. Kama anna man min ausafihi sallallahu alaihi wasallam al-Qasim. Termasuk dari sifat-sifat Nabi adalah Al-Qasim. Walaupun kita tahu terjadi khilaf di kalangan para salaf, para pendahulu, istilah Al-Qasim ini wasaf atau isim, yaitu nama ataukah sifat. Tapi tak masalah pola-pola macam ini. Adapun kalau mutaakhirin ma'ruf, Al-Qasim ini adalah apa? Nama. Sifatnya adalah diambil dari masdar, yaitu misalkan apa? At-taqsim, misalkan untuk pembagian. Tapi tak masalah, karena dalam ilmu nahwu sendiri, wasaf itu boleh jadi isim fa'il atau isim maf'ul atau sifat musyabbahah dipanggil wasaf. Tak masalah insyaallah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam innama ana qasim wallahu mu'tin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, aku ini adalah Qasim, hanyalah Qasim, sementara Allah lah yang memberi. Iya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Asal hadisnya muttafaqun alaih, tapi untuk menetapkan Allah Mu'ti, betul-betul Allah punya nama Mu'ti, ini dalam riwayat Bukhari. Kalau yang Bukhari Muslim adalah Allah Yu'ti. Tapi tak masalah. Wal qasdu, sisi pembahasannya, maksudnya di sini jawazu dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi sifatir risalati wan nubuwah. Boleh menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan, tanpa apa, disertai dengan penyebutan risalah, yaitu Rasulullah atau nubuwah, Nabiullah. Boleh terkadang mengatakan khalili, habibi, ma'ruf dari para sahabat. Li'anna babal khabar awsa' min babit talab. Karena bab pengkhabaran itu lebih luas daripada bab tolab. Tolab maksudnya apa ya? Nida, muka memanggil. Sementara kita tahu ayatnya mengatakan la taj'alu du'a, yaitu panggilan. Boleh kita berbicara ke sesama yang lain, Nabi Muhammad, boleh juga apa? Abul Qasim dan semacam itu, Khalil. Tapi kalau memanggil Nabi, ya baru mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, memanggil. Fala yunada illa bi sifatir risalah awin nubuwah. Maka tidaklah Nabi dipanggil kecuali dengan sifat sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Malah boleh dikatakan tak ada dalam hadis sahih ya, sahabat memanggil Nabi ya Abul Qasim. Yang melakukan itu adalah apa? Orang Yahudi.
Ya Abul Qasim, tak mau mengatakan ya Rasulullah. Kalau yang Muhammad itu Badui Hud. Muhammad Badui, betul. Panggil sesuai nama, betul. Kemudian walakin nahu yajuzu ayyutahaddasaan, tetapi boleh Nabi disebut-sebut, dibicarakan bi ghairihima, tanpa menyebutkan risalah ataupun nubuwah min asma'i, dari nama-nama beliau. Sekarang khilaful ulama, khilaf bermakna ikhtilaf, perselisihan para ulama. Ikhtalafal ulama'u fi ta'yini yaumis syak. Para ulama berselisih pendapat di dalam menentukan hari keraguan. Fadhahabal Hanabilatu ila, Hanabilah berpendapat anna yaumas syak min syahri Ramadan, hari yang diragukan dari bulan Ramadan, huwa yaumus salasina min Sya'ban, tarikh ke-30 dari Sya'ban. Jelas tarikh 29-nya kita tahu ini 29 Sya'ban misalkan, dilihat dari hilal Sya'ban yang kemarin-kemarin, yang awal bulan istilahnya. Yang 30-nya kita ragu, ini 30 kan ternyata sudah tarikh 1. Idza lam yakun alamat tal'il hilal ghaim, kalau tidak ada ghaim, yaitu semacam mendung di tempat terbitnya hilal. Au qatarun, yaitu apa, debu yang terlalu tebal misalkan. Au dukhan, asap, ya jerebu dari negara tetangga awayatihim itu, atau yang dari lain-lain. Kalau di Yaman seringkali jerebu datang dari Jeddah. Angin Jeddah itu melewati berbagai gurun pasir, menutupi kebun-kebun di Yaman. Akhirnya banyak yang kering. Biasa tetangga memang saling membantu atau saling menguji negara-negara tetangga satu sama lain. Tayyib. Wa nahwiha, dan yang seperti itu, mimma yamna'ur ru'yah, yang menghalangi ru'yatul hilal. Fahada huwa yaumus syak, inilah hari keraguan. Alladzi nuhiya an syamih, yang dilarang untuk kita berpuasa di hari itu. Fa yukrahu siyamuh, puasanya dimakruhkan. Makruh. Yang rajih adalah apa? Sampai tingkat haram karena maksiat. Cuma Hanabilah kalimat makruh boleh jadi maksudnya adalah karahatut tahrim. Wa amma in haladuna matla'il hilal tilkal lailah ghaim. Adapun jika yang menghalangi, bukan duna matla'il hilal tapi apa? Duna ru'yah, ya, ru'yah al-hilal. Tapi tak masalah, maksudnya itu di tempat terbitnya hilal di malam itu, fa'ilnya ghaim, yaitu mendung menghalangi, au gubar, debu, au dukhan, asap, au nahwu dzalik, atau seperti itu, fayajibu siyamuh, maka wajib dia itu, kita wajib puasa. Ini menurut Hanabilah. Tapi apa? Hukman dzanniyan ihtiyatiyan, hukum persangkaan dan kehati-hatian. Cuma bagaimana? Agak pening sedikit cara memahaminya. Yaitu yang dimakruhkan adalah tarikh yang ke-30 Sya'ban itu jika tidak ada di tempat terbitnya hilal mendung. Tayyib, ini madhab mereka begitu. Sebenarnya bersih, nampak nampak bersih, tak ada penghalang. Tapi ternyata hilal tak nampak. Darinya gitu kah? Ataukah hilalnya nampak? Ma yamna'u ru'yah. Benda-benda yang menghalangi ru'yah tetapi tidak ada di situ. Tidak ada benda-benda tersebut. Maka orang jadi ragu. Cuma sepertinya ada kalimat yang hilang, ya, yaitu tanpa ada penghalang, apakah hilalnya nampak atau tidak? Cuma dikatakan dia adalah hari ke-30, dohirnya berarti hilal tidak nampak. Hilal tidak nampak dan juga benda yang menghalangi tidak ada, dohirnya memang 30 kan berarti. Orang yang dengan alasan jangan-jangan hilal ada tapi saya tak tahu. Yang seperti ini yang dilarang untuk dia puasa. Dilarang dia puasa karena bagaimana dia memilih yaitu dilarang untuk puasa, kan betul ya? Dilarang untuk puasa karena sebenarnya ini tarikh 30, cuma dia ragu-ragu. Keraguan yang tidak dibina di atas alasan sama sekali. Sudah jelas benda yang menghalangi tidak ada dan hilal juga tidak nampak. Jelaslah ini adalah tarikh 30, tapi karena dia ragu-ragu, jangan-jangan ada hilal cuma mata saya tak nampak. Keraguan ini menyelisihi kaidah yang telah kita lewati. Hukum asalnya adalah kekal di atas keadaan
sampai ada yang memindah. Sekarang tak ada yang memindah. Yaitu hilal tidak nampak. Penghalang kemungkinan hilal ternampak pun tidak ada juga. Maka kenapa dia ragu-ragu? Dia malah sengaja pindah menyelisihi kaidah, yaitu dia sengaja puasa meniatkan ini tarikh 1 atau tarikh untuk jaga-jaga. Nah, ini yang terlarang. Tetapi kata Hanabilah, kalau di tempat terbitnya hilal itu ada faktor penghalang, yaitu mendung atau debu dan sebagainya, yaitu kemungkinan sebenarnya ada hilal tapi terhalang. Mungkin ini mata mereka macam itu. Mungkin ada hilal kok dan tak nampak hilal, tapi karena faktor penghalang, menurut madhab ini wajib untuk puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan hilal ada tapi debu yang tak ada. Tapi tentunya ini menyelisihi hadis. Nabi telah mengatakan fa in ghummiya alaikum, kalau kalian kalau hilalnya terhalangi dari kalian, hilal ada tapi terhalangi karena ada mendung, atau hilal tak ada tapi mendung itu ada, maka Nabi menyuruh untuk melengkapi 30. Jadi betul-betul kaidah dari Nabi itu jelas sekali, tidak pindah sampai ada bukti yang jelas. Sementara untuk Hanabilah, lafaz pertama sesuai, lafaz kedua sekedar hati-hati karena apa? Ada mendung tadi. Tapi kehati-hatian ini menyelisihi dalil yang jelas. Ini baru mazhab pertama. Wa dzakara ashabuna, para sahabat kami, jelas dohirnya ini Syekh Abdullah Al-Bassam lahir di kalangan Hanabilah walaupun beliau tidak fanatik. Anna hadza huwa qaulu Umar. Mereka mengatakan ini ucapan Umar, wa bnihi Abdullah wa Aisyah wa Asma bintai Abi Bakar wa Anas wa Abi Hurairah wa Muawiyah wa Amr ibn al-As wa minat tabi'in Maimun ibnu Mihran wa Tawus wa Mujahid. Wastadallu ala dzalik, mereka berdalilkan tentang pendapat ini bima rawahu Abu Dawud an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama syahru tis'un wa ishrun. Memang ada riwayat macam itu, tapi hadis Aisyah terang-terangan Nabi menyebutkan terkadang 30, terkadang 29. Cuma kalimat yang riwayat ini terang-terangan Nabi membatasi, hanyalah bulan itu 29. Fala tasumu hatta tarawul hilal, maka jangan kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawuh, dan jangan kalian berbuka, yaitu menghentikan puasa di akhir bulan sehingga kalian melihat hilal untuk masuk ke Syawal. Kemudian yang terakhir ini yang khilaf. Fa in ghumma alaihi, atau fa in ghummiya alaikum faqdurulah, lafaz uqduru. Uqduru ini perkirakan. Yang lain mengatakan uqduru adalah doyiku, yaitu batasi. Batasi berarti apa? Ya, jangan dibuat 30, cukup 29 saja. Baik. Yang lain mengatakan hadis ini telah disyarah oleh hadis-hadis yang lain, yaitu Nabi terang-terang mengatakan iddata salasin. Jadi uqduru tetapkan berapa? 30, bukan maksudnya persempit jadi 29. Cuma ini baru mazhab pertama. Wa makna uqdurulah ay dayyiqu, persempit dia. Min qaulihi ta'ala, diambil dari firman Allah Ta'ala, wa man qudira alaihi rizquh ay dayyiqa. Dayyiqa ya. Barang siapa rezekinya itu dipersempit. Tapi kita tahu hadis bukan hanya satu, dan juga apa? Lafaz Quran bukan hanya satu. Lafaz apa itu? Qadara itu. Ada lafaz-lafaz yang lain yang maknanya lain. Lafaznya sama tapi maknanya lain. Wa qala fil insaf, punya Alauddin Al-Mardawi, wa huwa al-madhabu indal ashab. Inilah madhab yang muktamad menurut para sahabat kami Hanabilah. Wa nasaruh, mereka menolong pendapat ini. Yaitu apa? Kalau ada penghalang, ada dukhon, maka apa? Sudah kita anggap bulan itu sudah selesai. Dia hanya 29. Besok itu langsung tarikh 1. Menurut madhab ini. Lalu kita bawa kemana lafaz salasin, padahal lafadznya sahih. Kemudian wasonnafu fihi tasonif, sampai membuat karya tulis tentang itu. Ini jelas apa? Masalah ijtihadiyah, tidak sampai saling memboikot. Tapi tetap nahi mungkar itu ada, memang saling membantah. Waradu hujajal mukhalif, mereka membantah hujah pihak yang menyelisihi. Wa qalu nususu Ahmad tadulu alaih, nas Ahmad menunjukkan itu. Iya betul. Cuma apa? Hadis Nabi yang lain sudah ada yang sahih. Wa huwa min mufradatil madhab. Ini termasuk penyendirian madhab, yaitu menyelisihi madhab jumhur Imam Ahmad dalam masalah ini. Wa dhahabal a'immatus salasah, imam yang 3,
Wa jumhurul ulama, mayoritas ulama berpendapat annal yaumal ladzi laisa fihi mandharu hilali. Pada hari yang di situ tak ada penampakan hilal. Tak ada apa? Tak ada di dalam penampakan hilal, penglihatan hilal itu mayamna ru'yah, sesuatu yang menghalangi ru'yah, la yusamma yauma syak. Tidak dipanggil hari keraguan. Jelas apa? Kita yakin hilal tak nampak, penghalang pun tak ada. Maka ini tidak dipanggil hari yang meragukan, betul. Cuma kata Hanabilah maksudnya adalah masing-masing orang itu yang ragu. Nah, itu yang disalahkan, sengaja puasa. Nah, karena dia ragu-ragu, jangan-jangan saya tak nampak tapi orang lain nampak kok. Nah, ini yang ragu-ragu. Jadi yaumus syaknya maksudnya syak untuk orang yang itu, yang maksiat itu. Tapi kita sendiri tidak ragu karena tak ada bayinah sama sekali. Nah, menurut pendapat jumhur memang jelas ini kalimat betul, yaitu yang benar adalah hari yang seperti itu tidak dikatakan hari syak. Walaupun mungkin 1-2 orang ragu sendiri-sendiri, ini dia sendiri yang milih maksiat. Tapi yang betul memang tidak ragu, harinya jelas, tidak ada hilal. Maka berarti apa? Tidak nampak hilal, berarti memang dia adalah masih bulan Sya'ban. Wa innama yaumus syak, tapi betul-betul hari ini layak dikatakan hari yang meragukan adalah huwa lailatus salasin, malam yang ke-30 min Sya'ban, dari Sya'ban, idza haladuna ru'yatil hilal mayamna ru'yah. Yang mana Hanabilah malah mewajibkan puasa itu. Baik. Hari 29. Iya. Yaitu apa? Selesai 29, hendak masuk ke 30 itu, menjelang maghrib itu. Yang mana hilal mungkin ada, mungkin tidak ada, tapi masalahnya ru'yah kita dihalangi oleh faktor-faktor yang ma'ruf itu, min sahab, yaitu berupa awan. Au dobab, dobab adalah jerebu itu. Kalau orang Yaman, dobab maksudnya ya itu, apa memang debu-debu yang datang dari, apa namanya? Datang dari gurun-gurun pasir itu. Berarti bukan jerebu ya. Kalau jerebu kan asap ya, hasil pembakaran. Nah, ini yang dobab yang dari gurun pasir. Berarti ya debu-debu memang ya, debu. Au kotam. Nah, ini kotam tak tahu. Insya Allah dicari faedah nanti. Au dukhan, ya asap. Au nahwiha, atau yang semacam itu. Fahada huwa yaumus syak. Inilah hari syak yang mana Hanabilah malah mewajibkan puasa dengan alasan apa? Untuk ikhtiyat. Justru inilah hari syak karena mungkin saja hilal ada, mungkin tidak ada, cuma kita dihalangi oleh benda-benda itu. Inilah yang layak dikatakan sebagai hari syak dan ini yang betul. Baik. Yang boleh dikatakan banyak orang mengatakan ini memang meragukan. Baik. Al-manhi an siyamih, yang dilarang untuk dilakukan puasa di situ fi hadis Ammar wa ghairi, dalam hadis Ammar dan yang lainnya. Baik, qala Tirmidzi wal amalu ala hadza inda ahlil ilm. Amalan di atas pola ini, inilah yang diamalkan oleh para ulama minas sahabati wat tabi'in. Yaitu kalam jumhur ini. Wa bihi qala Sufyan as-Tsauri, Sufyanus Tsauri wa Ibnul Mubarak wa Ishaq. Ini yang lebih kuat memang, hujah dari jumhur justru lebih kuat. Walaupun Hanabilah ngarang tulisan banyak, tapi ya biasa khilaf dalam masalah ini. Cuma memang pendapat jumhur lebih kuat. Qala fil Mughni annal man'a min shaumihi wa adami ijza'ih. Imam Ibnu Qudamah sendiri dari kalangan Hanabilah, beliau berkata dalam Mughni bahwasanya pelarangan dari menjalankan puasa di hari itu yang diragukan ini 30-nya sudah selesai atau belum selesai. Wa adama ijza'ih, yaitu dihukumi tidak sah idza tabayyana lahu Ramadan, jika jelas bagi dia Ramadan. Cuma dohirnya ini yang dohirnya adalah yang mana berarti? Jika jelas bagi dia Ramadan. Kalau jelas Ramadan dalam artian apa? Bulan sudah nampak kan ya? Itu baru dikatakan jelas Ramadan. Ataukah Ibnu Qudamah di sini, yaitu yang diinginkan oleh Syekh Al-Bassam, menyebutkan kalam lain lagi. Ibnu Qudamah mengatakan yang dilarang untuk menjalankan puasa dan dikatakan tidak sah adalah jika jelas bagi dia Ramadan. Malah macam tak sesuai ya. Justru kalau jelas ini Ramadan harus puasalah. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad. Ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa qaulu aksari ahlil ilm, pendapat mayoritas ulama. Kenapa agak
agak tidak jelas jadinya ya gambarannya. Kecuali kalau ada lafaz yang hilang dari penukilan, idza lam yatabayyan annahu Ramadan. Kalau belum jelas baginya Ramadan, memang dilarang untuk puasa. Ini masuk akal istilahnya. Namanya belum jelas, tapi dia memilih untuk puasa sebagai bentuk kehati-hatian. Ini yang dilarang karena ragu dia. Nggak tahu kenapa. Macam ada penukilan yang tak lengkap. Kita lihat nanti insya Allah dalam Al-Mughninya langsung. Yang pasti tentang kalam jumhur yang jelas adalah yang di atas tadi. Cuma di sini penukilan dari kalam Ibnu Qudamah dikatakan inilah kalam jumhur, agak pening kalau lafadznya macam ini. Minhum Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa atba'uhum, para pengikut mereka. Wa qala Syekhul Islam idza haladuna mangdharihi lailatas salasina hail, jika pada malam 30 itu seseorang dihalangi oleh suatu penghalang dari melihat melihat hilal, fahuwa yaumus syak, inilah hari yang meragukan. Nah, ini pendapat jumhur. Ma'ruf kalau yang ini. Kita ragu, bulan sudah ada atau belum ada, tapi masalahnya untuk memastikan susah karena ada penghalang. Nah, ini yang layak dikatakan hari keraguan. Ini kalam jumhur. Yunha an saumihi bila tawakuf. Dilarang untuk dia itu melakukan puasa di situ tanpa ada tawakuf. Tawakuf yaitu tidak memberikan kepastian. Dia ragu-ragu, istilah saya milih puasa saja walaupun saya tidak meyakini ini bulan ini tarikh 1. Nah, ini yang dilarang. Li'annal asla wa dzahir adamul hilal. Karena hukum asalnya dan hukum zahirnya adalah hilal itu tidak ada. Ya, kalau tak ada bayinah, berarti kita harus ya baqa alal asal, kekal di atas hukum asal yaitu masih Sya'ban. Fa shaumuhu taqaddumun li Ramadan, maka menjalankan puasa di hari yang tidak jelas itu berarti kita mendahului Ramadan biyaumin, satu hari. Dan ini terlarang dengan hadis yang telah kita lewati itu, yaitu hadis Abi Hurairah, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Baik. Wa qad naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari itu. Wa usulus syariah adallu ala hadzal qauli minha ala ghairih. Prinsip-prinsip syariat justru lebih menunjukkan kepada pendapat ini, pendapat jumhur, daripada menunjukkan kepada pendapat yang lain, yaitu pendapat Hanabilah. Qala al-Imam, qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.